Iya, siap, Pak. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami percaya kami boleh hadir pada malam hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami percaya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kami semua yang hadir. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, Engkau hadir. Dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya, sembah Dia.
percaya akan tinggi-tinggi, katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh yang sakit disembuhkan, oh yang terbawa dilepaskan, curahkanlah mujizat-Mu Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, sekali lagi curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara bisa melihat, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bersama-sama curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Engkau yang siap terima rahmat Tuhan, bersama-sama curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama ambil berkat ini. Mujizat terjadi di rumah kita masing-masing pada malam hari ini. Haleluya. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, sekali lagi dimanapun Engkau berada, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ya terima, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Terima orang yang baru, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang juga. Mari bersama-sama curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan mujizat terjadi sekarang ini. Percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Amin. Kami percaya mujizat terjadi pada hidup kami pada malam hari ini. Dan kami siap terima berkat-berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Kami percaya memberikan kekuatan yang baru di setiap musim kehidupan kami. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya Pastor Lenda. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Ya, selamat malam. Luar biasa. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab karena kasih karunia Tuhan, kembali kita boleh dipertemukan kembali. Untuk yang kesekian kalinya, saya boleh berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pelayanan Harvest Blessing ini. Terima kasih pertama-tama kepada Tuhan dan kepada Pastor David Lee yang sudah boleh memberikan kepercayaan bagi saya untuk melayani, men-share firman Tuhan ya. Bapak Ibu, di setiap kali saya berbicara tentang firman Tuhan, membagikan kepada Bapak Ibu bukan berarti bahwa saya lebih pintar ya, lebih apa ya Bapak Ibu ya, lebih dari saudara-saudara. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar bahwa dalam pelayanan ada berkat Tuhan ya yang Tuhan bagikan pada masing-masing kita. Nah, tentunya pada malam hari ini
saya juga tetap terus berdoa dan meminta akan sokongan doa daripada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut, mari saya akan berdoa. Kita berdoa. Kuntra montri betara fuka ya ramushikiti kararabasangka. Shikarada barada 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 bashikarada barada bashikata kararabasi. Ura papa papa parana mashikarada barada 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 basakararabasi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sebuah kehormatan. Kau berikan bagi kami dalam panggilan-Mu dan pilihan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya di setiap tarikan nafas kami sungguh boleh menyatakan di sana ada kuasa, ada mujizat, ada kasih Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih saat ini kami telah memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tibalah waktunya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja, berkarya dalam hidup kami, memberkati kami lewat firman-Mu. Karena kami percaya dalam kuasa firman-Mu Tuhan mengandung suatu kuasa yang bisa memulihkan kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, membebaskan dan melepaskan kami. Oleh kuasa firman-Mu Tuhan, memberikan terobosan-terobosan dalam hidup kami. Ada mujizat-mujizat kreatif yang akan kami lihat. Sebab Tuhan sendiri akan meratakan jalan-jalan kami. Tuhan sendiri di dalam kekuatan kuasa-Mu meratakan setiap gunung-gunung di hadapan kami. Terima kasih. Turunlah pengurapan-Mu Tuhan yang spesial bagi hamba-Mu. Hamba-Mu kosong, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu hanya mau berserah ke dalam tangan. Biar Roh Kudus Engkau yang tahu persis daripada setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Sebabnya hamba berdoa. Biar Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami semua. Tudungi kami bahkan semua fasilitas media yang kami pakai Tuhan dalam kelancaran pemberitaan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami minta tudung darah Yesus melindungi dan memberkati kami semua. Sembunyikan kami di secret place-Nya Tuhan. Agar Tuhan musuh kami tidak dapat melihat apa yang kami lakukan. Dan kami mau bebas, sebebas-bebasnya menerima akan karya dan kuasa Roh-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bu, maaf, videonya bisa ditampilkan, Bu? Shalom. Kenapa Pak David? Videonya Ibu tolong bisa ditampilkan. Wajahnya enggak kelihatan, Bu. Maaf. Ntar Pak ya. Ini saya ada pakai apa ya? Saya ada pakai dua ya. Oh, dua ya. Iya, laptop. Sorry, iya saya lupa tadi. Ya. Oke. Iya, sedikit ada gangguan di laptop Pak, jadi saya pakai. Oke. Bapak Ibu, malam hari ini ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya tentunya sebagai hamba Tuhan ya meminta kepada Tuhan untuk sekiranya Tuhan memberikan firman Tuhan. Dan memang pada beberapa minggu berjalan ini, kata ini yang selalu Tuhan ingatkan ya di dalam doa-doa saya, di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, kita di hari-hari ini harus meraih kemenangan. Ya. Tentunya Bapak Ibu semua ya kita yang ada malam hari ini, kita mau supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Ya, sebagai pemenang.
Karena apa? Karena dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini ada terlalu banyak ya masalah, kesulitan, tekanan-tekanan hidup yang datang dalam hidup kita. Yang saudara intinya adalah bahwa lawan kita, musuh kita, itulah kuasa setan kegelapan adalah menjadi goalnya bagi kita adalah kita ya dihancurin, ya kita kalah, kita digilas gitu. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan sendiri yang telah berkata bahwa ya kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bahkan kita ini adalah lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang, saudara, ada begitu banyak orang yang bisa mengartikan bahwa ya lebih daripada pemenang seorang yang sudah berjuang, bertanding, ya bergulat, ketika dia menang, ya trofi atau hadiah daripada hasil kemenangan itu diberikan kepada kita. Nah, itu ya arti lain dari kata lebih daripada pemenang. Artinya kita memperoleh hasil yang baik, yang utuh, yang sempurna, hasil yang excellent tanpa saudara kita berjuang. Nah, sebenarnya inilah yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Makanya Yesus katakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Kenapa? Kita sudah menang dari segala kutuk-kutuk dosa. Kita menang daripada segala masalah, pergumulan, pekerjaan, kuasa setan, iblis, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bukan kita yang mengerjakan. Tetapi di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Yesus yang sudah ya mati-matian, dia bertarung, bergumul di sana. Dia mati bagi kita. Dia rela menanggung semua yang seharusnya kita yang menanggung segala dosa-dosa kita, perbuatan kita. Tapi di sana telah terjadi pertukaran ilahi. Kata firman Tuhan, kita yang miskin diperkaya, kita yang sakit disembuhkan, kita yang berdosa, yang terikat, ditawan, kita boleh ditebus, kita boleh dibebaskan, dilepaskan. Dia memberikan kemenangan, keselamatan bagi kita. Dan hal yang kedua, lebih daripada pemenang adalah kita bisa menang berulang-ulang kali. Kemenangan itu kita raih berkali-kali, bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali, berulang-ulang. Walaupun kita, saudara, berjuang, berperang, kita ada jaminan kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari Bapak. Saya minta boleh share PPT saya. Kita buka firman Tuhan ya di dalam firman Tuhan, yaitu saya beri tema kunci kemenangan. Karena Bapak Ibu ada 4 hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa Raja Daud, seorang raja yang diberikan kesaksian langsung sendiri oleh Allah. Dikatakan di sini tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, bukan karena mendapatkan sebuah pengakuan dari manusia, sebuah pernyataan, tetapi benar-benar saudara dikatakan di sini Allah sendiri yang telah menyatakan mendapati bahwa Daud
adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah seorang manusia yang biasa. Bahkan saudara, Daud adalah manusia yang tidak sempurna. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa Daud juga saudara adalah salah seorang raja yang pernah jatuh di dalam dosa. Ya, kita tahu cerita bersama waktu dia jatuh bersama dan Batseba. Raja Daud saudara ketika panglima-panglimanya, jenderal-jenderalnya, prajurit-prajuritnya lagi berperang. Daud ada di istananya dan dia naik ke soto di atas dan tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang mandi. Ya, dan akhirnya kita udah tahu cerita bersama. Ini semuanya menggambarkan bagi kita Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ada pada satu situasi keadaan yang nyaman ya. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus tetap terus berjuang, bergerak bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita ada dalam endapan, kalau kita ada di dalam zona kenyamanan, kerap kali dengan keberadaan itu, posisi, situasi, keadaan, kondisi itu, saudara, iblis ya bisa membuat jerat di sana seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Bapak Ibu kita tahu, ya Uria adalah pegawai atau tentaranya daripada Raja Daud. Suatu strategi ya. Ini saudara emang kalau mau dipikir ya ini emang benar-benar dosa yang besar ya. Kalau sekarang itu pembunuhan berencana itu ancaman hukumannya berat ya. Udah emang benar-benar direncanakan, direkayasa sedemikian rupa ya sehingga akhirnya Uria mati terbunuh di medan peperangan dan akhirnya Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Tapi Bapak Ibu, kita lihat di sini. Sekali lagi di dalam anugerah Allah Tuhan mau menjelaskan dan menegaskan bagi kita. Bahwa kita sama seperti Raja Daud. Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak sempurna. Yang kerap kali saudara kita melenceng keluar, tidak berselaras dengan kehendak Tuhan, tidak taat, suka memberontak, suka melawan dan melanggar firman Allah. Tetapi Bapak Ibu, Allah sendiri yang sudah menyatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa saudara? Daud di dalam perkenanan Tuhan ketika dia boleh dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Dia dipilih untuk menjadi raja bagi orang Israel. Sehingga dia memperoleh kemuliaan sebagai seorang raja. Ada begitu banyak peperangan. Ada begitu banyak hal yang dialami. Ada begitu banyak saudara pergumulan. Ya kesesakan penderitaan yang dia alami. Padahal dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Nah Bapak Ibu mari kita lihat. Ada slide pertama saya berikan pertama kunci yang pertama ya. Sebab di dalam perkenanan Allah bagi kita saudara, tentunya tidak ada kemenangan. Saya katakan di tema saya kunci kemenangan. Kita tidak akan pernah meraih sebuah kemenangan tanpa ada peperangan. Amin. Kita tidak akan pernah meraih keberhasilan, kesuksesan tanpa kita menjalani sebuah proses dalam kehidupan kita. Enggak mungkin saudara seorang ya manusia ya kalau dia langsung saudara ya zimsalabim gitu ya dalam pendidikan akademik langsung dia mendapat ya titel atau apa saudara ya langsung dia jadi seorang sarjana atau dia jadi seorang master atau dia langsung mendapat gelar seorang doktor. Tentu ada proses ya. Ada proses, ada progres. Dia harus jalani sehingga dia bisa saudara menjadi ya seorang yang berhasil.
mendapat pendidikan dalam strata akademik yang mungkin sangat tinggi. Dimulai dari dia sekolah dasar kelas 1. Next dia kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya, sampai dia ada di jenjang SMP, SMU dan sebagainya sampai dia. Seperti itu saudara, perjalanan iman kita. Untuk kita bisa meraih sebuah kemenangan, maka harus ada peperangan. Kita belajar saudara dari seorang Raja Daud yang saya sudah ambil tadi di dalam tema firman Tuhan, ayat kunci kita. Bagaimana Daud saudara, seorang yang mendapat perkenanan Tuhan sehingga ketika dia sudah dilantik, diangkat, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja yang besar, menggantikan Saul, begitu banyak peperangan yang dia hadapi saudara. Saya akan lihat saudara, bawa saudara kepada satu firman Tuhan dulu sebelum pada slide ya mengandalkan Tuhan. Saya baca 2 Samuel pasal 8. Ayat yang pertama aja ya, saya baca cepat. Kemenangan-kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kembali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 kali tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Soba. Ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat, Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dan Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini kemenangan yang dicatat dalam firman Tuhan, kemenangan-kemenangan Daud. Ketika saudara dia berperang, dia memukul kalah Hadadezer bin Rehob, yang waktu itu saudara dikatakan dia punya 1.700 ya orang berkuda, 20.000 ya infanteri, pasukan berjalan kaki 22.000, sekaligus dia menewaskan ya musuh-musuh daripada Daud ini saudara. Mereka bersekutu ya, mereka bergabung menjadi pasukan yang besar. Tetapi saudara lihat, semua mereka dikalahkan oleh Daud. Kemenangan yang luar biasa. Seorang Daud yang tidak ada pengalaman perang sebenarnya. Dia baru menjadi prajurit. Tetapi kenapa dia menang? Hal yang pertama saudara, ini akan menjadi pesan Tuhan yang kuat bagi Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kalau kita ingin melihat kemenangan dari Tuhan, kemenangan daripada segala setiap kehidupan kita, kunci telah diberikan kata Tuhan. Ya. Kunci kerajaan sorga telah diberikan bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 3 di sana, bahwa kunci Daud itu diberikan. Apabila ya Tuhan membuka, kuasa otoritas itu dia telah serahkan bagi kita. Apabila Tuhan membuka, maka tidak ada satu kuasa apapun untuk menutupnya. Sebaliknya, jikalau Tuhan menutup, maka tidak ada satu kuasa yang bisa membuka. Dan otoritas itu telah diberikan Tuhan bagi kita, gerejanya. Bapak Ibu, tahun ini menurut kalender Ibrani, kita berada ya, kemarin kita udarain Rosh Hashanah pada tanggal 15 kalau nggak salah ya, di bulan September. Tahun ini saudara ya, tahun 5784 itu saudara adalah berbicara sebagai penanggalan Ibrani, disebutnya sebagai tahun Pei Dalet. Ya, Dalet itu angkatnya 4 yang artinya saudara pintu, dan Pei itu artinya mulut. Dan Tuhan sudah katakan bahwa
Kita sudah masuk pada satu masa musim yang baru. Di mana pintu itu, kata firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3, pintu itu sudah dibuka oleh Tuhan. Kita masuk, saudara. Kita bagaikan domba-domba yang digiring oleh gembala kita yang agung, masuk di kandangnya Tuhan. Di sana kita menerima, saudara, satu jaminan keamanan, satu jaminan keselamatan, satu jaminan keberkatan, pemeliharaan Tuhan. Ya, providensianya Tuhan. Di sana ada makanan, di sana kita akan kenyang, di sana kita beristirahat dengan tenang. Di kandangnya Tuhan. Misalkan kita mau jadi domba-dombanya Tuhan. Yesus katakan, akulah pintu. Barang siapa mau datang kepada Bapa, mau datang masuk dalam kerajaan surga, dia harus melewati pintu ini. Dia harus melewati jalan ini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa kecuali Yesus. Yesus satu-satunya jalan. Maka Bapak Ibu, kita kembali di firman Tuhan. Kenapa Daud bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang begitu gemilang? Apa saja yang dibuat oleh Daud, mendapat perkenanan Tuhan, mendapat sokongan sorga. Dan inilah juga yang menjadi kerinduan hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Supaya saudara, firman Tuhan boleh terjadi bagi kita. Di dalam kitab Yesaya, di sana dikatakan bahwa Tuhan berjalan di depan kita dan dia meratakan jalan-jalan kita. Dia meratakan, dia menghancurkan gunung-gunung, bukit-bukit batu yang menghalangi akan berkat Tuhan, akan keberhasilan kita, akan rancangan Tuhan, destiny Tuhan atas hidup kita. Hal yang pertama, sudah saya catat tadi. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa begitu banyak orang, saudara, mengalami kegagalan total? Bahkan mungkin ada satu saat diizinkan Tuhan bahwa dia bisa mengalami kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Tetapi itu tidak bisa bertahan. Tetapi itu tidak bisa, saudara, yang mengerjakan hal-hal yang benar-benar menjadi satu hal yang paten di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena banyak orang, saudara, tidak mau mengandalkan Tuhan. Malah sebaliknya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Kepikiran mereka. Ya. Berharap kepada manusia. Berharap kepada kekayaan. Berharap kepada perkara-perkara yang lahiriah. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, saya akan bawa kita kepada satu firman Tuhan. Bagaimana saudara Daud, satu bukti nyata di dalam dia masuk di dalam peperangan dan dia boleh memperoleh kemenangan adalah karena dia menghormati dan menghargai tabut Allah. Di sini ada gambar saya, ada orang-orang yang lagi memikul, ya, membawa tabut Allah. Saya baca 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa kehadiran tabut Allah itu mendatangkan kemenangan bagi orang Israel. Kita tahu peristiwa Israel mengalami masa kegelapan, masa kehancuran, kekalahan, ya, diserang, dihantam oleh orang Filistin pada zaman pemerintahan hakim-hakim, yaitu Imam Eli, ya, dan anak-anaknya. Di situ dikatakan terjadi
apa saudara ya, kemunduran secara rohani, kegelapan rohani terjadi di Israel karena mereka dimulai dari imam-imam juga. Kita tahu anak daripada Imam Eli yang melakukan hal yang keji ya di rumah Tuhan, yaitu Hofni dan Pinehas. Dan kemudian diceritakan di sana ya Ikabod itu terjadi, Israel kehilangan kemuliaan Allah dengan ditandai apa? Orang Israel, orang Filistin datang mencuri, mengambil tabut Allah. Di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa Daud sangat mengerti bahwa tabut Allah itu adalah berbicara tentang kehadiran Allah. Tabut Allah itu adalah simbol daripada Allah sendiri yang bisa ganti berperang bagi mereka. Karena memang dinyatakan di sana. Di setiap kali ada tabut Allah itu, orang Israel menghormati, menghargai hadirat Allah, tabut Allah. Mereka dengar ada suara yang keluar dari tabut Allah. Ya, pada waktu saudara Sekinah itu terjadi, ya ada kemuliaan Allah menutupi, maka ada suara Tuhan keluar dari tabut Allah. Dan kemenangan selalu terjadi di pihak Israel. Daud mengerti akan hal ini. Makanya saudara, dia saya simpulkan adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Sementara Saul pada waktu itu dia cuek, dia nggak ada menaruh rasa hati apa begitu terhadap tabut Allah. Tetapi lihat Daud. Dia dengan sukacita, dia menyuruh orang-orang bersama-sama dengan dia pergi mengambil tabut Allah itu, saudara, yang dititipin di rumah Obed-Edom. Pesan Tuhan sebagai aplikasi firman Tuhan, Bapak Ibu malam hari ini dengar baik. Pastikan di rumah saudara ada tabut Allah, katakan amin. Karena tabut Allah itu adalah berbicara tentang kehadiran Allah. Di mana ketika Allah ada, kita mengandalkan Tuhan, maka kemenangan itu pasti akan kita raih. Katakan amin. Tidak berperang dengan kekuatan kita. Tuhan yang memberikan strategi. Tuhan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 bahwa kita diam aja, nanti Tuhan yang ganti berperang bagi kita. Ya, Roma pasal 8, jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Tidak ada. Tidak ada bisa satu kuasa apapun yang bisa menandingi, melawan akan kuasa Tuhan. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sebagai kunci kemenangan untuk kita bisa meraih akan keberhasilan, kesuksesan, keberkatan hidup adalah dengan kita terus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, saudara, ada ancaman. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi sebaliknya. Ya, Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7 di sana. Tetapi sebaliknya, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh segenap pengharapannya hanya kepada Tuhan. Mereka akan seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai, yang akan merambatkan akar-akarnya sampai ke batang-batang air, sehingga mereka akan berbuah lebat. Apa saja yang diperbuat mereka dibuat Tuhan berhasil. Amin. Jadi kunci yang pertama adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Andalin Tuhan saudara ya. Jangan kita andalkan harta kita, kepintaran kita, ya, koneksi kita, relasi kita. Ya, jangan mengharapkan ada pejabat, orang-orang besar, orang-orang gede, orang-orang terpandang, terhormat, pejabat untuk membackup saudara. Tapi yang terutama terdahulu, kau harus mengandalkan Tuhan. Dengan jalan apa? Engkau harus berdoa. Hal yang kedua. Next slide, Pak. Hal yang kedua adalah kita harus menerima pengurapan dari Tuhan. Saya cepat aja, Pak ya. Saudara, nanti di dalam firman Tuhan, ya nggak usah baca, di dalam 1 Samuel pasal 16, di dalam 2 Samuel pasalnya yang kedua, kalau Bapak Ibu sebagai pelayan yang bisa mencatat, catat aja ayat-ayat ini, di mana saudara saya menegaskan Daud
ketika dia dinobatkan menjadi raja Israel, Tuhan mengurapi Daud. Daud mendapat 3 kali pengurapan. Pengurapan pertama, saudara, di tengah-tengah keluarga. Pada waktu Samuel datang mengurapi, diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan supaya Samuel datang mengurapi Daud. Ya, dikatakan di sana di Bethlehem, tempat kelahiran atau kampung halaman daripada Daud, dan ayahnya di sana adalah Isai. Di hadapan Isai dan kakak beradiknya di sana, keluarganya, dia mendapat pengurapan di tengah keluarga. Pengurapan yang pertama, saudara, adalah berbicara tentang kehidupan pelayanan roh kita, dimulai dari keluarga. Ya, harus mendapat penyataan pengakuan dari keluarga. Jangan kita, saudara, apalagi sebagai pelayan Tuhan, ya, kita udah melanglang buana ke sana ke sini, ya. Ya, kita udah mulai, saudara, ya, ke bangsa-bangsa atau kemana. Tapi saudara, kembali basicnya dulu adalah mendapat pengurapan di tengah keluarga. Dan pengurapan kedua adalah di dalam 2 Samuel pasal 2, di sana, saudara, ayat 2, Daud kembali diurapi di tengah-tengah sukunya. Ya, jadi di tengah-tengah kaum sukunya, Daud itu berasal dari suku Yehuda. Ya, dia mendapat pengurapan di sana. Jadi saudara, langkah kedua next, dia naik lagi, saudara, dari keluarga, mungkin saudara ke komunitas, ya. Ini kalau simbolnya aja gitu, ya. Kaitannya ya seperti itu. Kalau kita mau melayani Tuhan dimulai dari keluarga, kemudian kita boleh menjadi berkat, ada pengurapan Tuhan, kita boleh saudara, menyatakan, ya, menunjukkan bahwa dalam diri kita ada pengurapan Tuhan, kita boleh melayani dalam urapan Tuhan. Kemudian saudara, kita menjadi berkat di tengah-tengah komunitas kita, ya, dari keluarga ke lingkungan komunitas kita, gereja kita, ya, ministry kita. Dan yang terakhir ada di dalam 2 Samuel pasal 5, saya baca, ya, ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Dan yang terakhir, Daud mendapat pengurapan, ya, dinyatakan di hadapan seluruh, ya, bangsa Israel, ya, di 12 suku Israel. Mereka datang mengurapi. Jadi dari keluarga, kemudian dari suku Yehuda, kemudian dari seluruh satu bangsa, ya, 12 suku itu sebagai bangsa Israel. Bapak Ibu, betapa pentingnya hari-hari ini kita harus menerima pengurapan dari Tuhan. Sebenarnya pengurapan itu, saudara, banyak hal yang bisa didefinisikan, ya, oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau saya, saudara, membuat sebuah batasan daripada pengertian arti daripada pengurapan itu, sebenarnya adalah sesuatu bagian daripada kuasa Tuhan, dari kuasa sorga yang mau dimanifestasikan kepada kita sebagai orang percaya, untuk supaya kita, ya, bisa dengan leluasa bergerak di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Artinya kita melayani Tuhan, kita hidup, kita berjuang, kita berperang, bergerak bukan dengan kekuatan dan otoritas kita, tetapi atas kehendak dan otoritas Tuhan. Amin. Jadi kita siap, kita hanya siap menyediakan, saudara, wadah kita aja. Ya. Sama seperti Daud. Didapati Tuhan, dia berkenan. Dia berkenan kenapa? Karena hatinya waktu dia jatuh dalam dosa, ya, kalau orang lain udah berdosa, umpetin dosanya, ya kan, mati-matian bela diri, ya, udah salah, tapi malah, ya, bikin yang macam-macam, menutupi, membela, membenarkan diri sendiri, membuat pembenaran, pembelaan diri sendiri. Tapi Daud enggak seperti itu. Kalau saudara baca di Mazmur, bagaimana dia bikin pengakuan dosa,
Bagaimana dia mengungkapkan tentang betapa berbahagianya, betapa diberkati orang-orang yang dosanya diampuni. Itu kan ada di Mazmur 51. Dia begitu menghargai akan kasih karunia Tuhan. Nah, pengurapan itu Bapak Ibu harus kita miliki di hari-hari ini. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 3, betapa mulia ya pelayanan yang disertai dengan pelayanan roh. Ya. Jadi saudara, kalau kita menerima pengurapan dari Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah pertanda bahwa kita menyediakan ya kapasitas kita, wadah kita untuk supaya dengan seluruh kekuatan kuasa Allah dari sorga memanifestasikan kuasanya bagi kita. Sehingga kita dapat bergerak. Kita diurapi. Firman Tuhan berkata, apa sih saudara? Kalau saya mau bertanya, orang begitu banyak ya mengejar itu urapan. Mau dengan urapan. Tetapi saudara ngerti nggak apa sebenarnya muatan, ya bobot daripada sebuah pengurapan itu yang Tuhan berikan bagi kita? Itu tidak lain saudara, tidak jauh dari apa kata firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sendiri dia berkata di dalam firman Tuhan juga, dia dalam Yesaya pasal 11 kalau nggak salah di sana. Roh Tuhan ada padaku untuk aku bisa pergi membawa kabar baik bagi orang-orang miskin, membawa kelepasan, membebaskan tawanan-tawanan, memutuskan rantai-rantai. Ya, urapan itu mengerjakan sebuah kuasa untuk mematahkan kuk, untuk melepaskan ganda, untuk melepaskan ikatan-ikatan, untuk membawa kabar baik bagi banyak orang. Apa itu kabar baik? Injil adalah kabar baik. Berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah saudara, esensi daripada ketika kita menerima pengurapan, bukan hanya sekedar supaya kita dilihat orang berbeda. Kita bisa melakukan saudara hal-hal yang adikodrati. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, roh Tuhan ada padaku. Kita boleh saudara memiliki hati yang penuh belas kasihan. Melihat penderitaan orang lain. Melihat kekurangan orang lain. Kebutuhan orang lain. Melihat dengan mata kasih. Dengan hati Bapa. Ada begitu banyak orang hari-hari ini sementara diikat oleh kuasa gelap. Sementara tertawan. Sementara banyak orang dalam kemiskinan. Menangis. Menanggung penderitaan tiap-tiap hari. Nggak ada perhatian. Nggak ada orang yang peduli. Nggak ada orang yang care. Tapi malam hari ini dengar baik Bapak Ibu. Ada pesan Tuhan. Seperti Daud. Dia mengalami 3 kali pengurapan. Ya, sering kita dengar ya, gereja Tuhan hari-hari ini di akhir zaman ini akan mendapatkan pengurapan ganda. Ya, sama seperti pengurapan Elisa yang dia terima ketika Elia naik ke surga, dia melemparkan jubahnya. Ya, ini adalah akhir zaman di mana dikatakan Tuhan mencurahkan rohnya saudara. Ya, dilipat gandakan. Ya, hujan air ya semakin lebat, lebih dahsyat dari hujan awal. Mari siapkan hati kita terus saudara dalam persekutuan, dalam keintiman. Bangun terus manusia roh kita. Bangun terus hubungan intim kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, waktu kita sudah singkat. Kita jangan main-main lagi. Kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan, kejar Tuhan. Supaya kita terus mendapatkan pengurapan ini. Jadi mari Bapak Ibu, kita akan terus mendesak maju. Sehingga sampai kita bisa melihat ada terobosan terjadi. Ada mujizat-mujizat terjadi. Pintu sudah dibuka kata firman Tuhan. Kita tinggal mengambil seluruh hak-hak kita. Warisan kita, bagian kita. Janji-janji Tuhan. Ini sudah ada pada masa musim yang baru. Di mana saudara, kita masuk pada masa keemasan kita. Masuk pada masa di mana kita akan menikmati seluruh kasih karunia Tuhan. Janji Tuhan.
hasil daripada taburan kita, hasil daripada doa-doa kita, hasil daripada air mata kita. Hari-hari ini kairosnya Tuhan bagi kita. Untuk kita bisa makan sampai kenyang. Ya, ada lagu. Ya, musim akan selalu berganti. Ya, dia membuat kita makan sampai kenyang. Ya, saya suka lagu itu ya, tapi next time kita nyanyikan. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu lagi kita next Pak, slide-nya. Jadi hal yang kedua, kita harus saudara menerima pengurapan dari Tuhan. Hal yang ketiga, sorry ya agak lama. Daud saudara berhasil, dia menang di setiap peperangan. Dalam setiap kehidupan yang dia jalani adalah karena ia disertai Tuhan. Bapak Ibu katakan, aku disertai Tuhan. 1, 2, 3. Ngomong Bapak Ibu. Aku disertai Tuhan. Aku disertai Tuhan. Betapa pentingnya hari-hari ini Bapak Ibu. Kita harus selalu yakin. Dan kita harus selalu minta, cari Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, cari penyertaan Tuhan. Sebab saudara sama seperti Raja Daud. Ya, kata ini ada dalam firman Tuhan dalam Mazmur. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, kita ada masalah, tantangan, peperangan rohani, peperangan iman. Kita harus sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, enggak masalah. Ya, menurut mereka, walaupun mereka dibakar, dibuang di dapur api, ya, tetapi karena ada penyertaan Tuhan, ya, bisa ada AC di dalam api. Ya, mereka adem aja. Mereka biasa aja, mereka saudara nggak ada yang hangus, nggak ada yang kebakar. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Dimanapun saudara, saya dan saudara berada dalam situasi keadaan kondisi apapun, hari-hari ini terlalu banyak saudara tantangan, ujian, masalah, persoalan, kesesakan, sakit, penyakit. Ya, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah semua ada dalam keluarga, rumah tangga. Nggak usah takut saudara. Kalau Tuhan beserta dengan kita. Daud juga pernah berkata dan sering kita nyanyi lagu ya. Bahwa serta dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Dalam segala keadaan apapun. Yusuf juga saudara kita tahu dikatakan dalam firman Tuhan 4 kali kata kalimat ini ada pada Yusuf. Yusuf selalu disertai Tuhan. Sehingga luar biasa perjalanan hidup dari Yusuf. Sampai dia boleh menjadi seorang mangkubumi. Seorang perdana menteri yang dihormati. Yang dihargai, yang dibutuhkan di tanah Mesir waktu itu. Karena ada Immanuel. Ada penyertaan Allah. Ada Jehovah Shammah. Ya, Jehovah sama. Ya, Tuhan hadir. Tuhan ada di segala kondisi keberadaan hidup kita. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Asalkan kita selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari hari-hari ini aku ajak ya kita semua supaya kita tarik mata perhatian Tuhan ke tuju kita, ya, tertuju ke kita. Terlalu banyak loh saudara manusia di kolong langit ini. Sekarang atau berapa Pastor David? Mungkin mendekati 8 miliar ya. 7 miliar sekian. Mari Bapak Ibu. Seperti pujian tadi. Sesuatu harus kita buat untuk mempesona Tuhan. Supaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Terlalu banyak saudara manusia di kolong langit ini. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen mendapat sebuah privilege, ya, sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa dari Tuhan, maka saudara
Terus mendekat kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Maka saudara, Tuhan tidak pernah menolak ya setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Dalam segala keberadaan kita, dalam segala kekurangan keterbatasan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan tidak pernah menahan-nahan kebaikannya bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah menahan-nahan kebaikannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu mari. Hal yang terakhir, next Pak. Kunci yang terakhir untuk kita bisa meraih kemenangan adalah kita harus mempunyai hati hamba. Ya, hati yang selalu merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, kita lihat firman Tuhan, saya baca 2 Samuel pasal 6 ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-samalah mereka aku mau dihormati. Ya, kita percaya saudara ya, bahwa kalau kita terus datang merendahkan diri kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Allah sangat menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Allah sangat membenci akan orang-orang yang takabur, ya, orang-orang yang pongah, orang-orang yang sombong. Tapi dikatakan di sini sama seperti Daud. Lihat kenapa Daud begitu mendapat perkenanan dari Tuhan. Di setiap kali ia berperang, dia mendapat kemenangan dari Tuhan. Pada waktu tabut Allah dipindahkan, Bapak Ibu. Ya, Mikal istrinya mengolok-olok dia, menghina dia. Betapa engkau ini sudah menjadi bodoh. Menjadi sama seperti budak-budak yang gak berharga itu, yang hina itu. Karena kita tahu ya, sama seperti gambar saya ini ya. Pada waktu orang Israel, ya, para imam-imam, orang-orang yang dikhususkan membawa, memikul, mengambil kembali tabut Allah masuk ke Yerusalem. Wow, saudara lihat betapa luar biasanya. Daud sangat menghormati, dia menghinakan dirinya, dia melepas atributnya. Waktu itu dia udah menjadi raja, saudara. Ya, dia orang yang terhormat waktu itu. Tetapi dia rela, dia lepaskan. Karena sesungguhnya saudara, ya secara otomatis dia menyatakan Tuhan di dalam kemuliaannya tidak akan pernah bisa dibandingkan, disandingkan dengan satu apapun yang ada di dalam dunia ini. Sehingga saudara dia menari-nari, dia melompat-lompat, dia menanggalkan jubah kebesarannya. Ya, dia menjadi sama, dia merendahkan diri. Ya, dia seorang raja tapi dia rela menari, menyanyi bersama-sama dengan para budak-budak. Ya. Lalu Mikal binti Saul, anaknya Saul, istri daripada Daud sendiri, menghina dia, merendahkan Daud. Tapi Daud katakan apa? Seolah-olah dalam pengertian bebas, seolah-olah Daud berkata, biar aja saya dihinakan. Biar saja saya direndahkan. Yang terpenting adalah kemuliaan Tuhan. Tentang sebuah kehormatan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan adalah orang-orang yang mau merendahkan diri kepada Tuhan. Saya bisa simpulkan Bapak Ibu, orang-orang yang rendah hati, merendahkan diri adalah orang-orang yang mau selalu setia untuk berdoa kepada Tuhan. Karena secara langsung mereka menyatakan diri bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh ada intervensi sorga untuk menopang, untuk memberkati, untuk membawa kehidupan mereka masuk di dalam kemenangan-kemenangan dan keberhasilan. Bukan kita berjuang dengan kekuatan kita. Ingat kembali waktu Saul mau kasih pakai baju kepada Daud, baju perang, perisai, ya baju besi. Daud menolak waktu dia mau melawan, ya mau membunuh Goliat. Udah ditawarin.
Ya, Bapak Ibu mari jangan kita terpesona dengan tawaran-tawaran dari dunia ini yang sebenarnya saya percaya kalau Daud pakai saudara baju perang itu pasti dia kalah. Kenapa dia kalah? Ya emang pasti dia kalah. Wong dia mau berjalan gimana? Dia kan enggak, dia kecil, dia berat kan bajunya, ya kan? Dia enggak gesit gitu, dia enggak bisa lari sana lari sini. Ya, duluan dia dipenggal oleh Goliat kalau dia pakai baju perangnya Saul. Ini ilustrasinya saudara. Bapak Ibu pakai aja akan kelengkapan kuasa, urapan, otoritas dari sorga. Amin. Sehingga engkau akan mendapat kemenangan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, sebagai kesimpulan firman Tuhan, kemenangan itu telah diberikan Tuhan bagi kita. Namun hari-hari ini supaya kita akan menjadi sama apa yang saya katakan tadi. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan menang berkali-kali, kita akan menang berulang-ulang, bukan hanya sekali saja. Yaitu kita harus mengambil 4 kunci kemenangan yang boleh diraih oleh Daud yang sudah menjadi bagian milik kita malam hari. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang sangat-sangat terbatas, ya, penuh kekurangan saya bawa pada malam hari ini. Tapi biarlah kesempurnaan, kelengkapan yang daripada Tuhan bisa mengganti dan memenuhi akan kebutuhan Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kontra muntre bicara lafu kaya ramusi kiti karasangka. Herata karata kasukur toko ya ramusangka. Bapak terima kasih aku sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Karena kami percaya kami anak-anakmu, engkau tidak mau kami kalah, kami digilas, kami ditaklukkan, kami dihancurkan oleh kuasa gelap. Kami percaya Tuhan, engkau tidak mau kami alami seperti itu. Kami bukan menjadi orang-orang yang bodoh, yang gagal, yang kalah. Di dalam kami memperjuangkan kehidupan kami, menggenapkan akan seluruh rancangan Tuhan atas hidup kami. Tetapi adalah menjadi rancangan Tuhan. Kami tampil sebagai pemenang-pemenang. Kami adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang beda, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang akan mengklaim diri sebagai pemenang. Kami berhak dan kami mengambil seluruh bagian kami, hak dan warisan-warisan kami. Janji-janji Tuhan tidak ada yang gugur bagi kami. Semua digenapi, terjadi tuntas dan sempurna, bersegera dalam hidup kami. Terberkatilah Tuhan firman-Mu, hamba-Mu kembalikan Tuhan bagi hormat kemuliaan nama. Biarlah ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun aku percaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu dapat memeteraikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh mendapat tempat di dalam hati setiap jemaat-jemaat-Mu dan kami hamba-hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi benih yang hidup dan berkuasa. Firman-Mu itu menjadi benih yang akan bertumbuh dan yang akan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada Pastor David. Silakan Sofi disambung doa syafaat singkat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengar hari ini bisa mengubahkan hati kami, mengubahkan pemikiran kami, sehingga mengubahkan setiap kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah setiap pemimpin di negara kami ini Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, semuanya adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, menjauhkan bangsa dan negara kami ini dari segala perpecahan, dari segala malapetaka, bencana, semuanya sudah Tuhan jauhkan. Kami juga berdoa ya Bapa buat pemilu tahun depan. Tuhan, Kau yang memberkati kami bangsa Indonesia ini sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan yang menaruh
orang yang Engkau kehendaki Tuhan yang terbaik buat menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat PD kami ini Tuhan, ibadah onsite hari Rabu depan. Tuhan Yesus, Engkau yang menambahkan jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan di PD Harvest Blessing. Tuhan, biarlah kiranya orang-orang yang sudah lama nggak hadir, orang-orang yang sudah lama undur, Engkau sendiri ya Bapa yang menjamah hati mereka, mengetuk hati mereka, sehingga mereka punya kerinduan untuk ibadah bersama-sama di PD kami. Bapa, kami juga berdoa buat Pastor Lenda Kawulur dan juga keluarganya. Biarlah Tuhan memakai pelayanannya, menambahkan hikmatnya, dan juga Pastor David beserta keluarga. Tuhan memberi kesehatan, memakai pelayanan mereka Tuhan, lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alfian, Ya. Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan selamat bergabung bersama kami, penyertaannya sempurna atas kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Selanjutnya Pak, ibadah raya onset Rabu tanggal 27 September tetap jam 7 Saudaraku bersama Pak David Limanto di Jalan Dharma Permai Timur 12 nomor 4. Ada perjamuan kudus. Mari Bapak hadir jiwa-jiwa baru. Doa malam online tetap Senin 2 Oktober bersama Pak David juga. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Berikutnya, Christmas Celebration tanggal 20 Desember Rabu jam 6 di Resto Jangpilih Saudaraku, Raya Lontar 127. Harga tiket hubungi Ibu Leli. Segera pesan, tempat terbatas. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Lenda Kawulur. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan segala keperluan disediakan. Tuhan memberkati. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke BCA Pak David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. ya oke Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah doa malam hari ini. Anda yang mau didoakan oleh hambanya Ibu Lenda, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, setelah doa penutup Anda bisa live. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa hari ini. Tuhan melawat kami lewat doa, pujian, terlebih firman-Mu, menegur kami untuk kami selalu mengandalkan Engkau, untuk kami selalu rendah hati dan diurapi Tuhan. Dan jadilah kami pribadi-pribadi seperti Daud, sehingga hidup kami terus ada di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, sekali lagi terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, memberkati, memulihkan, dan bahkan membawa panji-panji kemenangan atas segala masalahmu, bebanmu, kondisimu yang belum berubah akan diubahkan Tuhan menjadi pemenang. Kembalilah dengan beraktivitas, kembalilah beristirahat. Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.